Jika badan kita yang sakit, buru-burulah ke dokter. Tapi jika rohani yang sakit, dia larinya ke dokter. Akhirnya nggak sembuh-sembuh, kesasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikojar, ngaji ngopi belajar. Alhamdulillah Bang Salim kembali hadir menyapa kalian semuanya. Semoga kalian semuanya sehat jasmani, sehat rohani. Ya, sebagaimana kata Imam Ghazali, apabila badan bisa sakit, maka hati pun juga bisa sakit. Apabila jasmani butuh vitamin, rohani pun juga butuh vitamin. Jika badan kita yang sakit, buru-burulah ke dokter. Tapi jika rohani yang sakit, dia larinya ke dokter. Akhirnya nggak sembuh-sembuh, kesasar. Ya, sahabat dikejar. Suatu ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, man khairun nas?" Wahai Rasul, siapakah orang yang baik itu? Lalu dijawabnya oleh Rasul, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya dan baik amal-amal kehidupannya. Itulah kebaikan umur yang dimiliki oleh manusia. Panjang umur juga dipenuhi dengan amal-amal baik. Nah, lalu yang kedua, setiap manusia tentu berdoa minta dipanjangkan umurnya. Ya, masalah umur pun juga memang urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada manusia yang dianugerahi umur yang panjang, ada juga ada manusia yang dianugerahi umur yang pendek, ada juga. Ya, yang jelas kematian, umur itu hak prerogatif Allah. Allah yang tahu umur kita berapa, kapan kita matinya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana jika umurnya panjang tapi amal baiknya sedikit? Nah, ini adalah orang yang merugi. Udah dikasih umur yang panjang, amalnya sedikit, amal baiknya sedikit. Nah, ini dia yang bahaya, ya. Gimana mau berkah? Nah, jadi kan tadi apa kata Rasul itu? Sebaiknya manusia adalah umurnya panjang, juga dipenuhi dengan amal-amal baik, amal-amal soleh. Lalu bagaimana, apakah umur yang pendek itu tidak baik? Kan begitu. Bagaimana keadaan manusia yang umurnya pendek? Apakah dia termasuk orang tidak baik? Tidak juga. Jadi untuk melengkapi hadis ini, ada sebuah bayan, ada sebuah penjelasan dari ulama kita, al-alim, al-allamah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, sebagaimana yang masyhur dengan kitabnya Ratibul Haddad. Kata beliau apa? Sebaik-baiknya umur adalah apa? Umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Barakatuhu wa taufiq lil a'mali sholihat wal khairat al khasah wal ammah. Ya, jadi ada umur yang panjang, juga ada umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan diberinya hidayah, taufik untuk selalu melakukan amal-amal soleh, dibimbingnya menuju kepada perbuatan baik, amal-amal soleh, ya, baik yang khusus ataupun yang umum. Nah, itulah keberkahan dalam hidup. Nah, walaupun umurnya pendek, tapi pahalanya
kebaikannya itu bisa melebihi orang-orang yang berumur panjang. Ini yang namanya memanfaatkan umur, sehingga dia mendapatkan keberkahan dari umur itu dengan selalu mengerjakan amal-amal soleh, ya. Walhasil dia mendapatkan keberkahan umurnya. Nah itulah, ada umur yang panjang, juga ada umur yang pendek. Tapi ada juga umur yang pendek, dia bisa mengalahkan pahalanya yang umurnya panjang. Sebagaimana Imam Syafi'i umurnya pendek, ada juga Imam Ghazali umurnya pendek, tapi amal kebaikannya, amal solehnya bisa menandingi orang-orang yang berumur panjang. Nah, tugas kita adalah kita nggak pernah tahu umur kita sampai di mana, ya. Kita nggak pernah tahu umur kita sampai di mana. Jadikan umur itu, andaikan umur kita panjang, jadikanlah panjang itu penuh dengan kebaikan, menjadi keberkahan umur itu, ya. Andaikan pun pendek, jadikanlah umur itu berkah dalam kehidupannya, yang selalu mengarahkan diri kita untuk selalu melakukan amal-amal soleh, ya. Baik yang umum ataupun yang khusus. Itu kalau kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya. Oleh karenanya hati-hati. Ayo sama-sama kita perhatikan umur kita ini, biar umur kita barokah. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.